Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلماء muassis Nahdlatul Ulama ajma'in wa auliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila musannif kitab Mabadi Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maki radhiyallahu an wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa Allahu anhum syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati sekalian, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi' di Mushola Santri, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wasa'adah, wa ni'mata, wassalamah, wassafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wah, hujan-hujan sing enak qasidahan. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah
dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka Astaghfirullah salihah ora ngaji semaya tua durung karuan umurmu ora ngaji semaya soke durung soke nyawa wis muling Astaghfirullah Ya Allah Gusti kula nyuwun paringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Para jamaah sekalian kang kula hormati, ini kok pangling tambah sae. Napa? Speakere. Alhamdulillah mugi-mugi saged istiqomah. Sementing sehat wal afiat. Sebab saniki banyak orang yang mati mendadak. Ya, mati mendadak. Saya niki ben ngaji-ngaji mboten leren kula dongaken jamaah-jamaah niku mugi-mugi sahih sehat wal afiat husnul khotimah. Niki wau qasidahan kula kangen qasidahan, kangen zikiran, kangen jamaah, kangen ngaji niku pasti niku. Niki ya Allah. Para jamaah ingkang kula hormati, kok bahas mati, bahas ngaji ae. Halaman 12 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa takulu ngucap sira fil i'tidali ing dalam i'tidal. Apa yang dibaca dalam i'tidal? Jawabannya aku lu ngucap sapa ingsun saya berkata muga-muga nerimo sapa Allahu Gusti Allah liman hamidahu marang wong kang muji ing Allah Rabbana duh pangeran kula laka kangge panjenengan laka kangge panjenengan alhamdu utawi puji
mil as-samawati sekabehane langit, wa mil al-ardi lan sekabehane bumi, wa mil amalan sekabehane perkawis syi'ta kang ngersakaken panjenengan min syai'im ba'du bayane terkang tetep samawati wa mil al-ardi. Para hadirin yang kami hormati, ini tentang bacaan i'tidal. Nanti akan saya jelaskan mengapa di dalam kitab ini bacaannya mil'ah. Kita sering baca mil'u, okay? Mil'ah. Ada juga membaca Rabbana lakal ham, ada membaca Rabbana walakal ham pakai wawu, ziyadatul wawi. Dan saya jelaskan sebab beberapa yang lalu itu saya pernah mendengar ada ustadz YouTube yang membid'ahkan orang yang membaca i'tidal mil wa mil'ul ardi, ya. Dia mengatakan yang benar mil as-samawat wa mil al-ardi. Nanti saya jelaskan kenapa boleh dibaca mil'a, kenapa boleh dibaca mil'u. Sebab tidak salah faham, ya. Kalau orang awam ketika dibacakan hadis ini yang benar mil'a, pasti akan katut ikut, ya. Tapi kalau saya hadirkan hadis yang lain sama-sama sahih, jadi ada hadis bunyinya mil'a, ada hadis bunyinya mil'u, dan juga dari gramatika bahasa Arabnya saya jelaskan nanti. Para hadirin rahimakumullah, ya, bacaan i'tidal itu hukumnya sunnah. I'tidal niku napa? I'tidal adalah gerakan sesudah bangkit dari ruku', setelah bangun dari ruku'. Jadi i'tidal, gerakan i'tidal itu hukumnya rukun atau wajib ditambah dengan tumakninah. Ngene nggih. Mazhab Syafi'i itu merukunkan i'tidal berarti wajib dikerjakan bersama dengan tumakninah. Sedangkan bacaan sami Allahu liman hamidah itu dinamakan bacaan tasmi', bacaan sami Allahu liman hamidah. Sedangkan bacaan Rabbana lakal dikatakan sebagai bacaan tahmid. Dan bacaan tasmi' dan tahmid dalam i'tidal, ya, itu hukumnya sunnah. Dan mengangkat tangan dari rukuk ke i'tidal itu juga hukumnya sunnah. Ini biar pas, biar faham, ya, biar faham. Nanti kalau panjenengan tahu tentang bacaan i'tidal, itu ada 12 jenis bacaan, semuanya hadis. Ibu-ibu apa-apa apal sing ndi? Rabbana lakal hamdu mil'us, ya, pakai mil'u, ya, lo, ya, mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ini pakai mil'u. Nanti saya jelaskan. Dalam kitab ini ada mil'ah, ya, saya jelaskan biar kita paham. Ketika ada orang mengatakan, oh, yang mil'u bid'ah atau yang mil'u salah, ini bukan salah benarnya, tapi yang jelaskan belum mencapai atau senau hadis yang lain, ya, hadis yang lain. Nah, para hadirin rahimakumullah, yang i'tidal itu artinya tegak lurus. Jadi punggung panjenengan itu harus tegak lurus, kecuali sing tuwa-tuwa. Kata kerokok rodok bengkong. Ini saya pakai sing tuwa-tuwa boten kenceng menan. Enggak apa-apa. Nah, karena kemampuannya begitu. Jangan kemudian panjenengan mengatakan setelah ngaji i'tidal itu adalah apa? Tastawiyah qaiman atau ta'tadila qaiman, harus tegak lurus. Kemudian dipaksa-paksa akhirnya goleng. Jangan, biasa semampunya, okay? Semampunya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis yang masyhur. Insya Allah hampir semua ustadz atau ulama hafal tentang hadis ini, sebab hadis ini terkenal sebagai hadis tentang al-muslim
Jadi ada sahabat yang tidak paham sholat, kemudian bertanya langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Kanjeng Nabi langsung mengajari beliau tentang cara sholat. Bayangkan Pak, saya ngajari langsung Kanjeng Nabi. Kita yang ngajari guru. Itu luar biasa. Nah, ketika sampai pada ajaran atau penjelasan tentang i'tidal, maka hadis itu, ini panjang hadisnya ya, panjang. Sumarka, maka rukuklah ya, maka rukuklah, kemudian angkat badanmu atau angkat badanmu hatta tastawiya qa'iman, sehingga terus badanmu tegak lurus. Loh, ini berarti i'tidal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Atau dalam redaksi yang lain, sumarka hatta ta'tadila qa'iman, maka angkatlah badanmu sampai badan lurus, berdiri tegak, qa'iman, berdiri tegak lurus ya. Itu namanya i'tidal. Nah, sekarang kalau dalam i'tidal itu pernah saya jelaskan sebelumnya ya, tentang rukun sholat. Itu ada orang yang ketika i'tidal itu tangannya lurus ya, tidak sedekap. Ada yang sendakap, bukan ya? Ada yang sendakap. Bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Ya tidak apa-apa. Sendakap tidak salah. Ya, cuma yang paling jumhur, mayoritas ulama itu tidak sendakap, ya, tidak sendakap, karena hadis Nabi yang diriwayatkan beberapa sahabat, termasuk hadis masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il Hujrin, itu tidak jelas ya, posisi tangan Nabi ketika dalam keadaan i'tidal, apakah sendakap atau tidak sendakap. Sehingga para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kembali ke posisi semula, berarti sendakap. Ada yang mengatakan hadis itu posisinya Nabi tangannya itu sendakap atau tidak, nggak tahu. Jadi hukumnya adalah tidak sendakap. Cuma mayoritas ulama, terutama pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, menunjukkan sunnah ketika i'tidal tidak bersedekap atau tidak sendakap. Kalau ada orang posisi tidak sendakap, ya tidak apa-apa, ya kan? Dia tidak usah menyalahkan, ya. Sama-sama boleh dilakukan. Nah, ada sahabat ceritakan yang masyhur itu hadisnya Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Itu posisi Nabi tidak menunjukkan tangan Nabi itu bagaimana posisinya, tidak dijelaskan saat Nabi i'tidal, sehingga ulama berbeda pendapat. Saya mengimbau kepada kaum muslimin ya, maupun online juga ini ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat ya tentang gerakan sholat, selama itu ada dalil, ada riwayat ya, itu tidak boleh menyalahkan pendapat yang berbeda. Ya, itu salah, ini benar. Padahal pendapat satunya juga ada dalilnya, ada riwayatnya. Soalnya sekarang ini orang baru tahu ya, titik-titik ilmu agama sudah merasa tahu, sehingga saking merasa tahunya tentang agama mudah menyalahkan dan pendapat orang lain. Para hadirin rahimakumullah, saya ulangi, di dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan atau disunahkan ketika posisi i'tidal itu posisi tangan irsal. Irsal apa? Lurus ya. Irsal itu lepas. Apakah posisi tangan di sebelah paha ataukah di depan paha? Monggo sak kersa panjenengan. Ya, pinggir paha atau depan paha ngeten ya, monggo sak kersa panjenengan. Ya, tidak boleh adalah tangan panjenengan lurus atau irsal itu dikobat kapitno. Ya,
Nah, ini kalau melebihi 2 gerakan, 1, 2, 3 langsung batal. Hati-hati. Ya, sing penting cep mbok dekek pinggire pupung ngeten, mbok dekek ngarepe pupung panjangan. Pilih salah satu, ya terserah. Nah, mazhab Syafi'i, saya fokuskan ke mazhab Syafi'i, terutama kita ambil dari pendapat Syekhul Islam Imam Ar-Ramli, ya, Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1596 Masehi. Beliau mengatakan dalam Nihayatul Muhtaj, ya, mengatakan bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ketika iktidal tangannya irsal, lepas, tidak bersedekap. Ulama-ulama besar enggak kemudian mengatakan wajib harus dianjurkan. Ngoten. Lha itu ulama betul. Ulama-ulama abal-abal, ustaz abal-abal, pendapat lain di kafir-kafirkan, bid'ahkan. Ini jangan sampai lah, ya, kita saling menghormati. Itu pendapat dari Imam Ar-Ramli yang wafat tahun 1596 Masehi di Mesir, dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj, ya, itu ada keterangan begitu. Fala yaj'aluhu ma tahta sadrihi, ketika dalam posisi tidal, kata beliau, fala jangan meletakkan kedua tanganmu di mana? Tahta sadri, di bawah dadamu, artinya bersedekap. Ya, ini keterangan Imam Ar-Ramli. Ya, fala yaj'aluhu ma tahta sadri, jangan letakkan, jadikan kedua tanganmu berada di bawah dadamu. Nah, ini pendapat dari Imam Ar-Ramli. Bal yursiluhu ma sawa'un kana fi dzikril itidali, ya, au ba'dal faraghi minal qunuti, tetapi lebih ditekankan kepada yursiluhuma, lepaskan kedua tanganmu. Ini kan, ini adalah keterangan dari Imam Ar-Ramli. Yursiluhuma, lepaskan tanganmu, saung kana fi dzikril itidali, di dalam zikir itidal, au ba'dal faraghi minal qunuti, atau ketika selesai qunut, ya, jadi lepas, ya. Wahai qunut ya begini, habis qunut ya lepas lagi, tidak sendakep, ya. Itu maksudnya. Jadi pendapat, kalau kita mengambil pendapat dari Imam Ar-Ramli cukup sudah kalau di dalam mazhab Syafi'i. Belum lagi pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitab Tuhfatul Muhtaj sunnah irsal. Lo ulama Syafi'i mengatakan dari Syekh Nawawi Banten, ya, dalam kitabnya Nihayatul Zain, beliau mengatakan sunnah irsal, melepas tangan. Ada lagi dari kitab Syekh Al-Bujairimi, ya, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, beliau mengatakan sunnah dalam mazhab itu ketika antidal irsal atau lepas tangan. Paham ya? Ya, loh, saya biasa sedekah ya Pak. Ya monggo. Itu coba sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Nah, sementing paham, ya. Kalau nggak paham ya susah, ya. Beda pendapat. Ya, dengan lihat makmum di musola santri, kalau lihat itidal sendakep, ya biarkan. Sebab juga ada keterangan ulama yang membolehkan ketika itidal dalam keadaan bersedekah. Para hadirin rahimakumullah, ada juga yang lebih detail lagi. Saya baca dalam kitab Nadut Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i, ya, yang wafat tahun 1892 Masehi di Mekah. Beliau mengatakan wal akmalu ayyakuna ibtida'u raf'il yadain ma'a ibtida'i astamiru ilal intihai thumma yursiluhuma. Loh kan? Kemudian yursiluhuma, lepaskan kedua tanganmu ketika dalam keadaan iktidal. Paham ya? Nah, Sayyid Abu Bakar ini gurune sinten? Nggih, gurune pendiri Muhammadiyah, Kiai
Dahlan juga gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kedua pendiri NU dan Muhammadiyah itu sama-sama muridnya dari ulama besar Syafi'i yang bernama Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i Asy-Syata. Paham nggih? Satu saat niku nama kecilnya itu aslinya Muhammad Darwis. Kemudian ketika mondok di Syekh Abu Bakar Asy-Syata di Mekah, sebelum pulang ke Nusantara suruh ganti Ahmad Dahlan. Jadi yang ganti nama itu adalah gurunya, ya, Asy-Syata. Para hadirin rahimakumullah, kalau ditinjau dari fikih, ya, bagaimana hukum orang ketika dalam i'tidal bersedekap, kan begitu. Yo, oh yo, mentang-mentang sampai mazhab Syafi'i sehingga lebih menekankan keterangan dari ulama mazhab Syafi'i. Kalau saya ulama Maliki, saya tekankan pada penjelasan Maliki, tetapi lebih adilnya dijelaskan dalam fikih, dalam hukum sedekap atau irsal dalam i'tidal itu ada 3 pendapat. Nih. Yang pertama mengatakan atau tidak bersedekap silakan dipilih, kan? Sakarep panjenengan. Bersedekap nggih monggo, tidak sedekap nggih monggo, sakarepnya. Oh, sakarepnya boleh memilih. Ya, boleh memilih. Ini pendapat sinten? Ini pendapat dari Imam Hambali sendiri. Hambali kemudian diikuti oleh ulama-ulama dari mazhab Hambali itu mengatakan bahwa silakan pilih bersedekap atau tidak di dalam i'tidal, silakan dipilih. Ini dari pendapat mazhab Hambali. Ya, karena alasannya adalah di dalam hadis yang masyhur itu tidak ada keterangan jelas bagaimana posisi tangan Kanjeng Nabi ketika dalam keadaan i'tidal. Ya, ini pendapat yang pertama, sakarepnya. Pendapat yang kedua bagaimana? Ya, pendapat sedekap itu sunnah. Loh, jadi ada mengatakan i'tidal sedekap itu sunnah. Ya, jadi ada pendapat begitu sehingga kita nggak boleh menyalahkan ketika orang bersedekap di dalam i'tidal. Ya, sunnah. Ya, terutama ini adalah pendapat ulama Wahabi. Ulama Wahabi yang bernama Ibnu Utsaimin yang wafat tahun 2001 di Jeddah. Beliau dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa posisi i'tidal itu bersedekap dan beliau mengatakan sunnah. Ini ulama Wahabi. Sehingga jenengan jangan kemudian begini, oh, saya sendakep wayahe i'tidal itu Wahabi, tidak. Ya, ini keterangan fikih begitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah irsal. Apa? Sunnah tidak sendakep. Jumhur ulama, terutama pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, jumhur, ya, jumhur. Dan ternyata ulama-ulama Wahabi itu beda pendapat. Kalau Ibnu Utsaimin itu mengatakan sedekap nggih tadi. Nah, ada ulama lain Wahabi yang bernama Syekh Albani itu mengatakan sunnah tidak sedekap loh. Ini jadi mohonlah untuk para ustadz yang biasanya menyalah-nyalahkan orang, ayo, ya kan? Karena ulama Wahabi sendiri di dalam posisi beda pendapat. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan orang lain yang tidak bersedekap atau bersedekap. Sudahlah, kita moderat, ya. Kita silakan yang sedekap silakan, yang irsal atau lepas tangan itu juga silakan. Cuma kita tekankan di dalam mazhab Syafi'i, Syafi'i dan jumhur ulama itu berpendapat bahwa posisi tangan ketika i'tidal itu sunnah tidak bersedekah. Paham nggih? Nah, niki lek paham enak nggih, enak. Posisi tangan terserah menyenengan, ya.
ya. Terus di sebelah paha atau depan paha silakan ya, kalau lepas ya. Tapi yang penting saya ulangi, jangan digerak-gerakkan gitu, jangan gerak-gerakkan. Artinya begini kan, saya sering lihat kan ya, orang sholat i'tidal misalnya Allahu liman hamidah ya. Nah pertanyaannya olahraga senam senam tangan jangan digoyang-goyangkan ini atau goyang-goyang gini tangannya, nggak boleh ya. Itu kalau 2 kali lebih itu batal ya, batal. Rata-rata sini sedekap ya, lepas kalau lepas berarti ikut dari mazhab Syafi'i. Itu yang penting begitu, sehingga kita paham betul tentang posisi pendapat tentang i'tidal di dalam sholat. Ini jarang terangkan loh kalau ngaji-ngaji, jarang ya, saya lihat jarang tentang detail seperti ini. Kita ikhtiar, kita belajar sama-sama untuk memahami lah. Jangan kalau i'tidal pakai apa? Sami Allah atau pakai Allahu Akbar ketika bangkit dari rukuk? Pakai apa? Sami Allahu liman hamidah. Pertanyaannya, mulai sholat Allahu Akbar, kate rukuk Allahu Akbar nggih, mau sujud Allahu Akbar, duduk sujud Allahu Akbar nggih. Lah kok iki kok situ iki kok beda ya, sami Allahu liman hamidah. Jenengan pernah nggak ini paham? Apa kok beda? Oh gitu. Kenapa kok beda? Oh ini sejarah ini ki, ada sejarahnya. Ya ini hadis sahih. Semua takbir itu semua perpindahan gerakan mulai dari awal takbir sampai pindahan gerakan dalam sholat akbar. Ya, cuma satu gerakan yang bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kisah ini ada dalam beberapa kitab ya. Banyak kitab yang menjelaskan tentang mengapa ketika bangkit dari rukuk menuju i'tidal itu menggunakan kalimat tasmi', kalimat hamidah. Salah satu kitab yang menjelaskan ini adalah di dalam keterangan kitab I'anatut Thalibin, karangannya tadi Syekh Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati As-Syafi'i Al-Maki ya. Ada juga keterangan dalam kitab yang lain seperti kitab Hasyiyah Jamal, karangannya Syekh Sulaiman yang wafat tahun 1789 Masehi di Mesir. Ada juga keterangan dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, Syekh Al-Bujairimi yang wafat tahun Syekh Hasyiyah Al-Bajuri ya, maaf, Hasyiyah Al-Bajuri karangannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang wafat tahun 1860 Masehi di Mesir, salah satu rektor Al-Azhar yang ke-19, dan kitab-kitab yang lain. Jadi kisah ini masyhur. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu selama hidupnya tidak pernah jamaah dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu sholat pasti di belakang kanjeng Nabi. Kalau habis sholat noleh ke makmum kadang-kadang kan, noleh. Itu dipandangin di Pak Jun. Ditanyakan setelah sholat, kemana Pak Jun, kemana si A, si B, begitu. Ya, coba panjenengan mempraktekkan mereka di sini, noleh nama makmum tanya, nanti si A, si B keker. Seperti absen. Lah, Abu Bakar ketika ada satu waktu karena ada keperluan, Abu Bakar As-Siddiq ini ketinggalan jamaah, sehingga nangis. Abu Bakar nangis, para hadirin, sedih, nangis. Nah, kalau kita bagaimana? Ketika ketinggalan jamaah, ya, itu nangis, sedih, nangis. Kalau kita, apalagi saya, ya Allah, lesok golek kari-kari, mulai cepat. Ini, jadi sedih sampai kesedihan Abu Bakar As-Siddiq. Asnya beliau sambung langsung sambung, bayangkan.
Ya. Akhirnya ketika kanjeng Nabi dalam posisi rukuk ngeten, ya, malaikat Jibril turun ketika Nabi dalam posisi rukuk. Wahai Muhammad, entenono sik. Bayangkan. Ketika masuk ke Masjid Nabawi, Abu Bakar Siddiq melihat kanjeng Nabi dan jamaahnya dalam posisi rukuk. Spontan Abu Bakar mengatakan alhamdulillah. Kemudian Abu Bakar malaikat Jibril alaihissalam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ada orang memuji Allah. Bayangkan, alhamdulillah Abu Bakar. Maka mulai saat ini ketika bangkit dari rukuk, maka katakan, ucapkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu, mudah-mudahan Allah mendengar, ya, liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Loh, berarti apa? Senang Abu Bakar Siddiq, senang saking alhamdulillah, kemudian ikut rukuk dan ngumani jamaah dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ketinggalan ngomong apa, Bu? Ya, ngomong apa? Oh, rakaat pertama. Ayo yuk, rakaat kedua. Kalau kita niru Abu Bakar Siddiq, nangis panjenengan. Ya Allah, sedih ngono. Ya, sedine sahabat nyambung mendukur, sedine awak dhewe nyambung nang ndi gak ngerti. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi sejak saat itu turunnya malaikat Jibril dan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, maka setiap bangkit dari rukuk ke arah itu akan kalimat tasmi sami Allahu liman hamidah. Dan semua ulama sepakat bahwa kalimat tasmi diucapkan bangkit dari rukuk. Wis. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah adalah salah satu berkah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi itu berperan di dalam bacaan sholat subhanallah. Niku. Nah, para hadirin rahimakumullah. Bacaan tasmi adalah sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah tasmi ada bacaan di dalam i'tidal, namanya bacaan tahmid. Apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Itu apa saya pakai mil'u? Sebab sanad keilmuan kula dari guru-guru saya, baik dulu ketika nyantri di Darul Ulum Jombang maupun nyantri di Tubuh Ireng Jombang, itu semua ya mengajari kami dengan kalimat mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ini. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian angkat tangan, kalimat tasmi sami Allahu liman hamidah. Kemudian raf'ul yadain juga sunnah. Jadi kalimat tasmi hukumnya sunnah, baca tahmid Rabbana lakal hamdu seterusnya sunnah, ngangkat tangan juga sunnah. I'tidal dengan tumak nina. Jadi panjenengan kalau i'tidal diam saja tidak baca apa-apa sah. Sebab bacaan tahmid Rabbana lakal hamd dalam i'tidal itu hukumnya sunnah. Paham nggih, Bu? Ndak ngelang sampean. Ya pokok itu mak nina. Nah, para hadirin rahimakumullah, kenapa angkat tangan di dalam bangkit rukuk itu tidak diwajibkan, dan mazhab Syafi'i itu mengatakan hukumnya sunnah, sebab hampir semua sahabat juga berbeda pendapat. Sebagian besar sahabat itu melakukan angkat tangan ketika bangkit dari rukuk. Ada juga sahabat yang tidak melakukan. Seperti contoh, ada keterangan riwayat dari Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, ulama tabi'in senior yang wafat tahun 722 Masehi. Beliau santrinya Ibnu Umar, langsung sahabat.
Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya Sholaitu khalfa bani Umar, saya berada di belakang, sholat di belakang Ibnu Umar, ya. Falam yakum yarfa'u yadaihi illa fit takbiratil ula, tidak angkat tangan Ibnu Umar kecuali di awal takbir pertama. Ibnu Umar itu tidak angkat tangan ketika bangkit dari ruku. Maka ulama-ulama Syafi'i terutama itu mengatakan hukumnya sunnah. Enak nih kan, keterangannya jelas. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya, keterangan lain. Bagaimana hukum tasmi', hukum sami Allah liman hamidah, dan hukum Rabbana lakal hamdu nyun sewu. Bacaan lengkapnya gini kan, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya nggih. Kalau panjenengan yang saya usah nggak ngajar cepet sholat nggih. Kalau kesusu ya, maka cukup Rabbana lakal hamdu sah. Hamidah Rabbana lakal hamdu pun sah. Luwih sae dibaca sempurna. Atau lagi baca rukuk mau panjang tapi gak hafal. Wong jenisnya 12 jenis bacaan ya gak hafal. Itu jumhur ulama kalimat tasmi' Allahu liman hamidah dan kalimat Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama hukumnya sunnah. Ya. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i, sunnah ini sunnah baca tasbih, sunnah angkat tangan, sunnah baca tahmid, itu baik bagi imam, baik bagi munfarid atau sendirian, tetap hukumnya sunnah. Paham ya? Angkat tangan, sami Allah dan Rabbana lakal hamd dalam mazhab Syafi'i sunnah, baik bagi imam, bagi makmum dan bagi sholat orang sendirian. Sedangkan dari ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanafi itu mengatakan yang sunnah hanya sami Allahu liman hamidah, tidak perlu tahmid. Tidak perlu Rabbana lakal hamd, enggak perlu, terutama makmum. Nah ini. Jadi kalau imamnya sudah sami Allahu liman maka tambahi ya Rabbana lakal hamd. Ini enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Itu makmum enggak perlu baca Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Ini menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ya. Tapi kalau makmum itu hanya sunnahnya baca tasmi' sami Allahu liman hamidah, tidak perlu baca tahmid Rabbana lakal hamd, tidak perlu. Ini adalah pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ya. Sedangkan mazhab Hambali gimana? Ya, mayoritas mazhab ulama mazhab Hambali itu wajib. Loh, bayangkan membaca tasmi' dan wajib membaca tahmid, wajib hukumnya ya, terutama wajib bagi imam dan orang sholat sendirian. Kalau makmum menurut mazhab Hambali ya yang sunnah itu tahmid, yang wajib hanya bacaan tahmid. Persis dengan pendapat Maliki Hanafi. Cuma kalau Maliki Hanafi sunnah ya. Kalau Hambali wajib, itu aja, hampir sama ya. Paham? Ini mazhab Syafi'i baik raf'ul yadain angkat tangan dari ruku', kemudian bacaan sami Allahu liman hamidah tasmi', bacaan tahmid Rabbana lakal hamd dan seterusnya itu hukumnya sunnah baik bagi imam, baik bagi makmum maupun bagi munfarid orang sendiri. Ya, saya garis bawahi untuk mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, adalah banyak lafaz ya. Rabbana lakal hamd, ada yang mengatakan Rabbana walakal hamd, ada wawunya. Mana yang benar? Benar semua. Hadisnya juga seperti itu. Isinya Rabbana lakal hamd, ada hadis isinya Rabbana walakal hamd.
Ada hadis yang mengatakan Allahumma tambah Allahumma ngarepe depannya Allahumma rabbana lakal hamd. Maka saya katakan 12 jenis bacaan. Lah kalau jenengan pakai rabbana walakal hamd itu riwayat Abu Hurairah dari riwayat hadis Imam Bukhari. Sedangkan kalau kita pakai Rabbana lakal hamdu enggak pakai wawu, itu juga redaksi riwayat Abu Hurairah sama, tetapi riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Tidak usah tukaran gara-gara wawu ya. Rabbana lakal hamd monggo, Rabbana walakal hamd monggo. Ada juga yang mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu monggo. Ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu katsiran mubarakan ya, dan seterusnya monggo, wis enak. Ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, seterusnya itu juga monggo. Sebab nah kita memakai apa? Memakai redaksi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati. Hadis Kanjeng Nabi, riwayat dari sahabat saya lupa, sahabat Abdullah bin Abi Aufah ya. Kalau kita pakai redaksi Rabbana lakal hamdu dan seterusnya mil'us samawati dan seterusnya, berarti kita pakai redaksi hadis dari riwayat Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu an yang wafat tahun 705 Masehi. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Loh, jelas ya. Tidak usah tukaran, semua hampir sama-sama sahabat ya. Kalau menjenengan hafal semua 12 jenis bacaan nih, monggo dibaca kabeh Bu. Lek hafal, lek gak hafal ya cukup Rabbana lakal hamdu wis sah ya. Gak hafal blas Pak, ya meneng ae. Tapi tumak nina lho nggih, meneng bae nyawang semut atau cuma melaku tumak nina. Niku wis santai mawon ibadah niku, sepenting tahu tentang ilmunya ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa ada yang membaca mil as-samawati, termasuk kitab ini, kitab Mabadi itu redaksinya adalah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, saya jelaskan ya, itu betul semua. Loh, belum ya? Itu betul semua, bener kabeh. Sebab bacaan baik mil'u atau mil'a itu sama-sama ada di dalam hadis Kanjeng Nabi. Kalau kita pakai mil'u itu juga riwayat hadis Imam Muslim ya. Kalau kita pakai mil'a itu juga Muslim, sak sumber tapi beda redaksi. Lah, kalau misalnya jadi para ulama ini mengatakan dua-duanya benar. Makanya saya tadi jelaskan, kalau ada ustadz di YouTube atau gak kenal panjenengan mengatakan sing benar mil'u itu gini-gini salah, jangan direken. Sebab mungkin belum belajar hadis yang lain ya. Nah, para ulama sepakat silakan, terutama di dalam ulama Syafi'i silakan pilih. Baik panjenengan pakai redaksi A, pakai redaksi mil'u, monggo. Yang penting hafal. Wong gak hafal kok tukaran perkara Rabbana lakal hamdu, lucu. Sama dengan orang subuh, dulu kunut gegeran, kunut gak kunut geger, kunut geger. Sekarang kenapa kok jarang orang geger? Konflik, sebab sekarang sudah banyak orang gak sholat subuh. Ini gak geger. Nah, sekarang dibaca dhamma, ya, dhamma. Dan kalau ulama mengatakan, oh ada hadisnya,
Ada ulama yang ahli bahasa Arab mengatakan oh secara bahasa tidak berpengaruh, betul semua. Sekarang dibaca dhammah. Kenapa mil'u? Ya, walaupun kita enggak ahli nahwu, tapi coba saya terangkan sedikit ya, biar nyantol titik lah ya. Sebab mil'u itu marfu, ya, dhammah. Mil'u menjadi sifat dari alhamdu, ya, alhamdu. Jadi marfu dhammah. Dan dibaca dhammah itu juga riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Muslim, ya. Bahkan juga Imam Nawawi juga mengatakan, Imam Nawawi mengatakan sifat dari alhamdu, ya. Jadi huwa mil'u, huwa itu Allah, mil'u sepenuhnya, ya, itu dibaca marfu. Jadi alhamdu itu adalah mubtada yang diakhirkan, boleh dibaca mil'u kalau kita pakai gramatika bahasa Arab. Ada terangan juga dari Imam Al-Kirmani rahimahullah, ulama ahli bahasa yang wafat tahun 1021 Masehi. Beliau mengatakan boleh dibaca fathah, boleh dibaca mil'u, boleh dibaca mil'a. Juga pendapat dari ulama Syafi'i, ulama Hanafi yang bernama Imam Ali Al-Qari yang wafat tahun 1605 Masehi. Beliau mengatakan wa birraf'i ala annahu sifatul hamdi, boleh dibaca rafa atau dhammah, boleh. Enggak usah tukaran. Belum ini kan segini. Boleh dibaca dhammah, boleh dibaca fathah, boleh. Sebab menurut beberapa ulama dibaca mil'ah atau fathah itu masuk menjadi hal, bisa dibaca. Jadi intinya bisa dibaca rafa, bisa dibaca dhammah, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan boleh dibaca mil'ah, boleh dibaca mil'u, terserah panjenengan, nggih. Paham nggih? Mugi-mugi manfaat dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bi kamil Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.